pagi, selamat sahabat. Saya ucapkan kepada kita semua yang menyaksikan ibadah Sabat hari ini melalui YouTube maupun Facebook. Tentunya kita semua mengucap syukur atas berkat dan perlindungannya selama 6 hari pekerjaan. Kita boleh melakukan segala aktivitas kita dan boleh bersekutu bersama untuk beribadah kepada Tuhan di Sabat yang suci dan diberkati ini. Untuk memulai ibadah kita pada pagi Sabat ini, saya akan menyampaikan partisipan yang akan melayani pada Sabat ini. Sebagai pemimpin acara, saya sendiri, Deborah. Kemudian kita akan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh singer, lalu doa buka oleh saya sendiri, kemudian kita akan sama-sama menyaksikan berita mision, dan pelajaran sekolah Sabat akan disimpulkan oleh Pendeta Muda Dwi Subekti, kemudian bacaan dan doa persembahan oleh Pendeta Samuel Kurniawan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pendeta Yusak Subagianto, dan setelah itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tutup yang akan dipimpin oleh singer. Kemudian, kita akan doa tutup yang akan dilayangkan oleh Pendeta Yusak Subagianto, dan untuk penutup kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, dan untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berbakti di dalam roh dan kebenaran, dan mari kita menyanyikan lagu buka. Kita akan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 479, Hai Kristen Jaga. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena berkat dan anugerah-Mu sehingga pada Sabat ini kami dapat berkumpul dan beribadah. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati jaringan yang kami gunakan supaya kami bisa beribadah dengan lancar dan baik. Berkati juga hamba Tuhan yang akan membawakan firman pada hari ini, kiranya Engkau memberikan hikmat dari surga.
Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang berasal dari negara Chili yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Farinia dengan judul Perjalanan yang Mengubah Hidup. Itu adalah perjalanan Uber yang mengubah banyak kehidupan. Farinia yang berusia 19 tahun menumpang Uber ke Universitas Advent Chili tempat dia belajar. Pengemudinya penasaran dengan tiang-tiang besi panjang yang dimintanya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Farinia bekerja dengan para Pathfinder dan tiang-tiang itu untuk bendera Pathfinder. Apa yang Anda lakukan dengan tiang-tiang itu? Tanya sang sopir yang berusia pertengahan 50-an. Saya sedang membantu mempersiapkan pekan doa khusus yang diselenggarakan oleh Pathfinder. Kata Farinia. Sopir itu tampak bingung. Apa itu Pathfinder? Katanya. Farinia lalu menjelaskan bahwa Pathfinder adalah klub mirip dengan Pramuka, tetapi fokusnya adalah pada Alkitab. Kami melakukan banyak penginjilan dan juga kegiatan di luar ruangan, tetapi kegiatan di luar ruangan selalu dikombinasikan dengan Alkitab. Katanya. Sopir itu ingin tahu lebih banyak. Anda berasal dari gereja mana? Tanyanya. Di Gereja Masehi Advent hari ke-7. Apakah Anda tinggal di kampus Universitas Advent Chili? Ya, saya tinggal di asrama. Oh, kalau begitu Anda seorang misionaris? Kata sopir itu. Oh bukan, saya hanya seorang mahasiswa. Lalu, percakapan pun beralih ke Tuhan dan kemudian ke Alkitab. Farinia bertanya kepada supir itu apakah ia memiliki Alkitab di rumahnya. Ya tentu saja. Katanya. Saya sering membacanya dan saya menyukainya. Apakah Anda ingin belajar Alkitab dengan saya? Farinia bertanya. Beberapa saat kemudian, sang sopir mengantar Farinia dan tiang benderanya ke Universitas Advent Chili. Tidak lama setelah itu, Farinia pergi ke rumahnya dan memulai pelajaran Alkitab bersama dia, istrinya, dan putri mereka. Orang mungkin berpikir bahwa perjalanan Uber hanya mengubah kehidupan pengemudi dan keluarganya. Namun, perjalanan itu juga mengubah kehidupan penumpang dan orang tua penumpang. Orang tua Farinia sangat protektif. Mereka tidak ingin dia bergabung dengan Pathfinder atau belajar di Universitas Advent Chili. Mereka mengatakan bahwa Pathfinder akan mengalihkan perhatiannya dari pekerjaan rumahnya dan Universitas Advent Chili terlalu jauh dari rumah mereka di ibu kota Chili, Santiago. Jarak dari Santiago ke Universitas Advent Chili adalah sekitar 600 mil atau 1040 km. Jadi, Farinia telah mendaftar di Universitas Advent Chili tanpa dukungan mereka. Ia hanya memperoleh uang kuliah dengan memperoleh beasiswa. Ia baru mulai berpartisipasi dalam Pathfinder di universitas tersebut. Selama beberapa tahun, Farinia berdoa agar hubungannya dengan orang tuanya membaik. Ketika dia memberitahukan kepada orang tuanya tentang perjalanan Uber, mereka terkejut. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya ibunya. Itu semua karena Tuhan dan Roh Kudus. Jawab Farinia. Orang tuanya tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi sejak hari itu, hubungan mereka dengan putri mereka berubah. Orang tuanya mulai memberikan lebih banyak kebebasan ketika mereka melihat bahwa Tuhan telah memakainya untuk meyakinkan supir Uber untuk mempelajari Alkitab. Farinia sangat bahagia. Itu adalah perjalanan Uber yang mengubah banyak kehidupan. Ketika saya melihat perubahan pada orang tua saya hanya bisa mengatakan bahwa semua itu adalah berkat Tuhan dan Roh Kudus. Ujarnya. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini, yang juga dikenal sebagai persembahan proyek misi Triwulanan, akan diberikan kepada Universitas Advent Chili di Chilan, Chili. Persembahan tersebut akan memungkinkan 50 mahasiswa lagi untuk tinggal di asrama di kampus. Saat ini,
Universitas tersebut memiliki sekitar 3.000 mahasiswa yang sebagian besar bukan Advent dan tinggal di luar kampus. Asrama yang diperluas akan terbuka untuk semua orang, tetapi khususnya dibutuhkan oleh mahasiswa teologi dan pendidikan Advent yang datang ke universitas dari tempat-tempat yang jauh dan sedang belajar untuk bekerja di gereja-gereja dan sekolah-sekolah Advent. Varinia tinggal di salah satu asrama yang akan diperluas dengan persembahan tersebut. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Salam dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada Sabat yang indah ini kita masuk dalam pelajaran 9, pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Ahli Waris Perjanjian, Harapan, Tawanan Pengharapan. Ayatnya terambil dari Zakaria 9 ayat 12, Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang tawanan harapan. Hari ini aku berkata kepadamu bahwa aku akan memulihkan engkau 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagaimana yang terlihat di peta ini, ada pembagian tanah bagi suku-suku Israel, ada suku Aser, Naftali, Sebulan, Isakar, Manase, dan Efraim, Gad, Benyamin, Ruben, Judah, Simeon. Nah, dalam buku Yosua, Bapak Ibu Saudara, secara khusus pasal 13 sampai pasal 21, ini banyak berbicara tentang pembagian tanah Kanaan ini di antara suku-suku bangsa Israel. Nah, di antara referensi tempat-tempat orang-orang maupun suku-suku, kita bisa melihat bahwa tanah ini telah siap untuk dibagikan bagi bangsa Israel. Tetapi pada waktu yang sama juga bahwa sesungguhnya suku-suku bangsa Israel ini belum sepenuhnya menguasai tanah perjanjian itu. Ini adalah sebuah pembelajaran rohani untuk kita bahwa Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus itu jaminan bagi kita untuk saat ini kita menjadi ahli waris tanah perjanjian yang mana Adam dan Hawa telah kehilangan itu. Namun bagaimanapun juga kita masih tetap sebagai tawanan, tapi tawanan yang berpengharapan untuk kita akan menerima tanah yang dijanjikan itu. Itu sebabnya pada Sabat ini kita akan belajar yang pertama, tanah yang telah hilang. Yang kedua, kita akan belajar tanah yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar menaklukkan tanah. Yang keempat, kita belajar menjaga pemberian. Dan yang kelima, kita belajar tanah yang dipulihkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tanah yang telah hilang. Dalam Kejadian 3 ayat 23, di situ dikatakan, maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan tanah di mana mereka diambil dari situ. Sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, Allah itu bermaksud menjadikan Adam dan Hawa untuk berkuasa atas dunia ini. Kejadian 1 ayat 27-28. Dan menempatkan mereka di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 8. Namun ketika mereka tidak mentaati Tuhan, maka mereka menjadi terbuang dari taman itu, Kejadian 3 ayat 23, dan mereka kehilangan kuasa atas bumi ini. Tetapi Allah memiliki rencana untuk memulihkan, untuk mengembalikan tanah yang terhilang tersebut. Nah, di fase pertama, Allah memberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sebuah bagian tanah yang kecil yang disebut Kanaan. Tertulis dalam Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Sesungguhnya secara keseluruhan penguasaan akan tanah ini akan meliputi seluruh bumi. Sebagaimana pengetahuan akan Tuhan itu akan menjangkau setiap orang dan setiap bangsa. Tertulis dalam Yesaya 11 ayat yang ke-9. Nah, ketidaktaatan Israel, Bapak Ibu Saudara,
ini membawa perubahan rencana original Tuhan, di mana Allah membangkitkan anak-anak Abraham dari bebatuan dan untuk mewarisi janji-janjinya. Dan anak-anak Abraham itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya. Tertulis dalam Lukas 3 ayat 8, Ibrani 11, Ibrani 6 ayat 11 dan 12, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masuk selanjutnya, tanah yang diberikan Allah. Di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1, bahwa tanah ini adalah milik Tuhan dan segala yang ada di dalamnya. Demikian juga dunia dan segala yang hidup di atasnya. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa menerima Taman Eden, Adam dan Hawa tidaklah melakukan usaha apa-apa untuk menjadi layak menerima itu. Sama juga Abraham dan keturunannya tidaklah melakukan apa-apa untuk menjadi layak menerima tanah perjanjian. Itu adalah murni pemberian dari Tuhan. Nah, kita dapat membandingkan pemberian ini dengan sebuah rumah yang disewakan. Meskipun Israel bisa tinggal di Kanaan, tetapi tanah tetaplah ada dalam kekuasaan Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Seorang pemilik rumah adalah seseorang yang take care, yang peduli, yang memelihara, menjaga, merawat rumah itu dengan baik. Demikian juga setiap pipa saluran-saluran yang ada dan yang lainnya juga. Sama halnya seperti itu, Allah adalah seorang pribadi yang memberikan hujan, yang melindungi hasil panen, dan lain sebagainya, sehingga bangsa Israel bisa tinggal dengan aman, dengan nyaman di tanah yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Sama halnya ketika di Taman Eden, mereka harus membayar sewa. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Yaitu tertulis dalam Imamat 20 ayat 22, harus membayar dengan ketaatan atau obedience. Ini adalah sesuatu hal masalah hubungan, ya, di mana kita mengasihi Allah dan kita menikmati segala berkat-Nya. Nah, pada waktu yang lampau, sama juga hari ini, tetaplah sama, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah masalah iman. Ya. Ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-9 sampai 13. Iman itu yang akan membawa ke dalam obedient, ketaatan. Yang berikutnya, menaklukkan tanah. Yosua 13 ayat yang ke-7, dan bagikanlah itu, tanah itu sebagai warisan di antara 9 suku, dan separuh darinya berikanlah kepada Manasye. Ketika Yosua menjadi tua, Bapak Ibu Saudara, Allah memerintahkan dia untuk membagi tanah itu di antara suku-suku Israel, termasuk juga teritori-teritori atau daerah-daerah yang belum ditaklukkan atau belum dimenangkan. Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Tanah itu tetaplah milik mereka, tetapi mereka tetap harus membuat sebuah usaha untuk menguasai itu. Nah, Allah tidak membiarkan mereka berpangku tangan. He want us to do our part. Allah ingin kita melakukan bagian kita, Bapak Ibu. Sama seperti Israel, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatan, demikian juga untuk mewarisi setiap janji. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Galatia 3 ayat 29. Tetapi, jika bangsa Israel berjuang, what should we do today? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diselamatkan, Allah sebenarnya memiliki 2 kerinduan kepada kita sebagai ahli waris dari janjinya. Yang pertama, tertulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, yaitu obedience, ketaatan kita. Dan yang kedua tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang 28, yaitu
gratitude atau rasa syukur kita. Dua hal yang Allah rindukan dari kita sebagai ahli waris janjinya adalah ketaatan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Menjaga pemberian. Imamat 25 ayat 23 dikatakan, tanah haruslah tidak dijual secara mutlak karena tanah adalah milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan kamu tinggal sebagai pendatang dan orang asing di dalamnya. Nah, ketika menerima warisan tanah itu, maka di situ ada aturan khusus di dalam menggunakan tanah, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yaitu yang disebut sabbatical years dan jubilee, atau sabat tahunan dan yobel, Bapak Ibu Saudara. Nah, sabat tahunan ini sebenarnya adalah skala pengembangan skala yang besar mengenai sabat, yaitu tertulis dalam Imamat 25 ayat 2 sampai 5, pada tahun Sabat itu maka membiarkan tanah itu beristirahat, Bapak Ibu Saudara. Ini biasanya jatuh pada tahun yang ke-7. Nah, kegagalan bangsa Israel untuk mengikuti aturan ini menjadi alasan mengapa mereka mengalami pembuangan. Tertulis dalam 2 Tawarikh 36 ayat 20 sampai 21. Tahun Yobel termasuk di dalamnya adalah mengembalikan setiap tanah itu kepada pemiliknya yang asli, yang original, Bapak Ibu Saudara. Ini dilakukan untuk menghindari ketidakmerataan sosial. Di dalam Imamat 25 ayat 10, 23, ayat 40, 41. Esensinya ialah bahwa ini merupakan tujuan pokok Injil, yaitu untuk menghapus kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, antara majikan dan hamba, antara orang yang mendapat penghormatan dan kurang mendapat penghormatan. Ini menaruhkan kita semuanya dalam kesamaan. Pijakan kita di dalam kita semua membutuhkan God's grace atau kasih karunia Allah. Tanah yang dipulihkan dalam Yehezkiel 37 ayat 25 dikatakan, maka mereka akan tinggal di tanah yang aku berikan kepada hambaku Yakub. Mereka dan anak mereka dan anak-anak dari anak-anak mereka akan tinggal di sana selamanya, dan Daud hambaku akan menjadi raja untuk selamanya. Yehezkiel 37 ayat 25. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ketidaktaatan mereka, maka Israel ini tercabut dari tanah dan terbuang ke Babilonia. Namun, Tuhan tidaklah tinggal diam atau membiarkan perkara ini begitu saja. Allah berjanji bahwa Allah akan membawa mereka kembali, memberikan mereka tanah untuk selamanya, dan menjadikan Daud sebagai raja atas mereka. Yehezkiel 37 ayat 25. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Israel tidaklah berkuasa selama-lamanya atas tanah tersebut. Demikian juga Daud sudah lama telah meninggal. Lalu, apa maksud dari nubuatan ini? Nah, mari kita lihat bersama. Di sini Tuhan Yesus memproklamasikan bahwa Yesus adalah Raja yang benar, yang berkuasa sampai kepada kekekalan. Dia telah membawa darahnya menjadi jaminan kita untuk mewarisi kekekalan tersebut. Nah, Tuhan Yesus inilah pemenuhan dari setiap janji yang ada. Roma 15 ayat 8, 2 Korintus 1 ayat 20, di dalam Tuhan Yesus ini kita menerima segala berkat sekarang ini dan berkat yang akan datang, serta menjadi ahli waris perjanjian. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dan dengan segera Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menginjakkan kaki kita di tanah perjanjian
yang diberikan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saya akan mengakhiri kesimpulan Sekolah Sabat hari ini dengan mengutip buku Ellen White, Christ's Object Lesson, pada halaman 289. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, melalui ketidaktaatan kepada Allah, Adam dan Hawa telah kehilangan Eden. Dan karena dosa, maka membuat seluruh tanah atau bumi ini menjadi terkutuk. Namun, jika umat Allah mengikuti arahan Tuhan, maka tanahnya akan dipulihkan menjadi subur dan penuh dengan keindahan. Allah sendiri memberikan tuntunan kepada mereka bagaimana membudidayakan atau mengelola tanah. Dan mereka harus bekerja sama dengan Allah di dalam pemulihan ini. Sehingga seluruh tanah ada di bawah kontrol Tuhan dan akan menjadi sebuah objek pembelajaran kebenaran rohani, sebagaimana ketaatan di dalam hukum alamiahnya Tuhan, maka tanah akan menghasilkan hal-hal yang baik yang mendatangkan keuntungan. Demikian juga di dalam ketaatan kepada hukum moralnya Tuhan, maka hati setiap umat akan merefleksikan atribut dari karakter Tuhan. Inilah pembelajaran Sekolah Sabat kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai ahli waris perjanjian tawanan harapan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Di bawah salib Yesus aku mau berdiri. Di situ aku bebaslah dari dosa keji. Itulah rumah bagiku di padang belantara, tempat lindungan yang penuh, bebas dari susah. Di atas salib Yesus Bapakku melihat, tergantung dan menderita Yesus Juru Selamat. Air mataku tercurah, padamu disaplah, benih korban kasih Yesus bagiku yang hina. Indah yang salib Yesus, ku dapat lindungan. Aku rindukan darinya sinar wajah Tuhan. Aku mau tinggalkan dunia yang tak memuaskan. Bagiku salibnya Yesus jadi kemuliaan.
Salam, selamat sahabat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Renungan persembahan kita pada sabat hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua hidup di generasi yang syarat dengan kekhawatiran. Kita khawatir tentang keamanan anak-anak kita di sekolah. Kita khawatir ketika kita pergi tidur. Kita khawatir tentang lingkungan masyarakat di mana anak-anak kita bertumbuh. Kita khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, serta khawatir tentang masa depan kita maupun masa depan anak-anak kita. Seperti mereka mendengarkan Yesus berbicara waktu itu. Kita juga tahu perlu terus-menerus diyakinkan akan firman-Nya. Apa akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kebutuhan kita dan makanan kita, minuman kita yang bersih, tempat tinggal dan pakaian kita. Kepedulian Tuhan terhadap kita sangat besar, sehingga Dia telah menjadikan kebutuhan pribadi kita sebagai tanggung jawabnya sendiri. Karena Dia memahami kebutuhan kita, marilah kita dengan sukacita memberikan kepadanya apa yang menjadi miliknya. Percaya bahwa Dia akan menyediakan kebutuhan kita. Bukanlah dengan menahan pemberian kita, kebutuhan kita akan dipenuhi. Panggilan kita pada saat ini, saat kita memberi, Allah berjanji untuk memberi kembali kepada kita bahkan lebih dari apa yang telah kita berikan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita memberi kepadanya sekarang ini, mengetahui bahwa Dia akan memastikan kebutuhan kita terpenuhi. Marilah kita memberi dengan sukacita.
Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah Engkau melalui persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di mana kami berada. Demikian juga mendukung pekerjaan Tuhan di daerah Jawa kawasan tengah maupun di organisasi yang lebih tinggi lagi. Tuhan, kami juga berdoa, berkati apa yang masih tinggal pada kami. Biarlah kami boleh menggunakannya dengan bijaksana, sehingga itu akan dapat memenuhi kebutuhan kami, dan kami pun juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya, Engkau telah menyediakan kebutuhan kami, dan Engkau pasti akan memenuhi kebutuhan kami sesuai dengan kasih kemurahan-Mu yang besar. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati mereka Tuhan di dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah apa yang tangan mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang akan memberikan rezeki, akan memberkati, sehingga semuanya dapat menghasilkan dan mereka boleh bersukacita di dalam keluarga dan juga di dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini. Amin. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi. Salam, selamat hari Sabat saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, umat-umat Tuhan, Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang ada di daerah Jawa kawasan tengah. Sabat hari ini bersama saya, Pendeta Yusak Subagianto, kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan judul yang saya buat pada hari Sabat ini ialah Ojo Adigang Adigung lan Adigumu. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada hari Sabat yang kudus ini, kami mohon berkat-Mu ketika kami akan membaca, mempelajari akan kebenaran firman. Biarlah hikmat surgawi boleh menjadi bagian kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh kami terima dan boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, boleh berkata setuju dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Adigang, Adigung, dan Adiguno. Ini merupakan satu kalimat ataupun nasihat yang sering kita dengar dalam masyarakat Jawa. Dan renungan atau khotbah pada hari Sabat ini, saya ambil dari renungan yang saya buat setiap hari, yaitu renungan batik
yang merupakan kepanjangan atau kependekan dari Babakan Niti Kabecekan. Biarlah melalui filosofi Jawa, kita akan belajar tentang kerendahan hati. Bagaimana kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal bulan November tahun 2025, kota Surakarta berduka cita karena salah seorang pemimpin mereka di kerajaan Surakarta, yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono yang ke-13 meninggal dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, piwulang atau pitutur atau filosofi Jawa, Adigang, Adigung, lan Adiguno. Ini merupakan satu kalimat, satu nasihat yang diucapkan oleh Sri Susuhunan yang keempat, yaitu Kerajaan Surakarta, Sri Susuhunan yang Pakubuwono yang keempat. Dialah yang menulis nasihat yang merupakan wulang reh, pitutur yang ditujukan kepada lingkungan keluarga di kerajaan Surakarta pada waktu itu. Beliau memberikan satu pesan, satu nasihat yang cukup terkenal saat ini, yaitu kalimat Adigang, Adigung, lan Adiguno. Jadi inilah kalimat yang diucapkan oleh Raja Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono yang keempat. Dia mengatakan, kalian sebagai keluarga kerajaan Surakarta, sebagai putra mahkota, jangan Adigang, Adigung, lan Adiguno. Dalam tulisannya, Sri Susuhunan Pakubuwono keempat, dia menggambarkan sifat Adigang, Adigung, dan Adiguno ini melalui 3 hewan, yaitu kijang, gajah, dan ular. Ini merupakan 3 contoh sifat yang digambarkan orang yang adigang, seperti kijang, memiliki kehebatan, memiliki kecepatan, kelincahan. Lalu sifat adigung digambarkan dengan hewan gajah yang besar, memiliki kedudukan, memiliki power, khususnya kepada keturunan raja-raja di kerajaan Surakarta. Dan yang ketiga adalah Adiguno, yang digambarkan dengan apa? Hewan ular. Yang terkenal dengan apa? Kecerdikannya, kepintarannya. Jadi Sri Susuhunan Pakubuwono IV menasehati semua kerabatnya, khususnya putra mahkota, yang kelak akan menggantikan posisi raja di kerajaan Surakarta. Dia memberikan nasihat, ojo Adigang, Adigung, lan Adiguno. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Sri Susuhunan Pakubuwono IV, dia menuliskan dalam wulang reh pada bait yang ketiga dan keempat, dikatakan, janganlah kamu sombong dan mengandalkan diri karena kekuatan, kecepatan, dan kelincahanmu. Karena kesombonganmu itu akan membuat kamu gagal, sehingga akhirnya akan menjadi olok-olokan dan tertawaan orang banyak. Ini satu hal yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita diberikan kelebihan, kekuatan, kehebatan, kita menyombongkan diri kita sendiri. Lalu dalam bait berikutnya, Sri Susuhunan Pakubuwono IV menuliskan
Demikian juga janganlah kamu sombong dan mengandalkan diri karena kamu adalah anak raja. Itu adalah sifat adigung yang mengandalkan kekuasaan atau kedudukan sebagai pemimpin, sebagai seorang raja atau sebagai anak raja. Karena jabatan sebagai seorang pemimpin, sebagai raja, tidak akan selama-lamanya. Karena pada akhirnya jabatan itu akan selesai, akan ditinggalkan. Sehingga jika seorang pemimpin, jika seorang raja memimpin dengan tidak bijaksana dalam menjalankan kepemimpinannya dan kekuasaannya, maka akan ada orang-orang yang akan menjatuhkan seorang pemimpin ataupun raja. Jadi Sri Susuhunan Pakubuwono IV memberikan nasihat kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kerabatnya, jangan sombong. Karena kita adalah apa? Keluarga dari kerajaan Surakarta. Ini satu pesan yang khusus bagi penghuni ataupun keturunan raja-raja yang ada di kerajaan Surakarta. Lebih lanjut dikatakan, jangan membangga-banggakan kepandaian atau kecerdikan, seakan-akan semua kepandaian hanya miliknya sendiri. Dipun dheweki. Jangan berpikir kepintaran itu hanya untuk saya. Hanya saya yang pintar. Siapa pandai seperti saya? Sopo pinter koyo ingsun. Ini merupakan satu kalimat kesombongan. Menganggap dirinya paling pintar dan yang lainnya bodoh. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sifat adigang, adigung, dan adiguno ini boleh jadi ada di dalam diri kita ketika kita mendapatkan posisi, ketika kita mendapatkan kedudukan, ketika kita memperoleh satu predikat orang yang pintar, kita bisa apa? Membanggakan diri, sombong atas segala sesuatu yang kita miliki. Adigang, adigung, dan adiguno adalah satu sifat yang harus kita tinggalkan. Sebagaimana Sri Susuhunan Pakubuwono IV menuliskan, adigang, adigung, adiguno adalah nasihat agar setiap orang jangan berperilaku seperti kijang, gajah, dan ular yang menyombongkan dirinya oleh apa? Kehebatannya, kekuatannya, kekuasaannya, kepintarannya. Karena segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Itu semua adalah apa? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kepintaran, kecerdasan, kehebatan, kedudukan, posisi. Itu merupakan apa? Pemberian dari Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya satu posisi, satu kedudukan, dimanapun kita berada. Jangan pernah apa? Menyombongkan diri kita sendiri. Di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi sifat adigang, adigung, dan adiguno ini harus kita apa? Ganti. Ada satu sifat yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Dikatakan kita harus memiliki sifat rereh atau sabar, ririh, lemah lembut, dan ngati-hati atau waspada. Ini harus kita miliki untuk menggantikan sifat adigang, adigung, dan adiguno. Mengapa?
Karena kalau kita menggunakan kesombongan kita, firman Tuhan katakan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada yang bisa kita banggakan, sombongkan atas prestasi, atas segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Kita harus meyakini bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang kita miliki sekarang ini, itu merupakan pemberian Tuhan. Itu merupakan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita harus apa? Harus tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ayat ini menegaskan bahwa kesombongan akan memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Bahwa orang yang jatuh, jadi banyak orang yang jatuh, itu bukan karena apa? Ketika dia lemah. Justru ketika dia berada di posisi puncak, lalu dia meninggikan diri, menyombongkan diri, maka orang yang menyombongkan dirinya, orang yang congkak, dia akan apa? Dia akan jatuh. Karena orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang berkuasa, mereka berpikir apa? Oh, saya nggak perlu Tuhan lagi. Saya bisa. Disitulah ketika kita merasa bisa, merasa hebat, merasa pintar, kita akan jatuh. Orang yang congkak, Tuhan benci. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-16, ayat 18. Raja Salomo menuliskan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi, ini satu nasihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering tergoda untuk mengandalkan diri kita dengan kepintaran kita, dengan kekuatan kita, dengan kedudukan dan kekuasaan kita. Kita diingatkan, jangan sampai kita apa? Sombong, membanggakan diri, merasa kuat, merasa hebat. Ketika kita merasa hebat, kita merasa apa? Ah, saya nggak perlu Tuhan lagi. Oh, saya nggak perlu bantuan orang lagi. Maka sedikit demi sedikit, saudara akan mengalami apa? Kemunduran dan akan jatuh. Orang yang kuat akan merasa mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan kekuasaannya. Sehingga orang itu tidak butuh Tuhan lagi, tidak membutuhkan orang lain lagi. Maka orang itu lambat laun akan apa? Akan jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bijaksana melihat dan menilai atau memperhatikan orang lain. Dalam piwulang Jawa dikatakan, urip iku sawang sinawa. Apa maksudnya? Hidup itu sawang sinawa. Kita harus memperhatikan dengan saksama. Kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu cepat mengambil apa? Kesimpulan. Oh, itu apa? Orang yang tidak berkualitas. Oh, orang itu apa? Tidak baik. Belum tentu orang yang kita anggap miskin karena gayanya, pakaiannya sederhana. Oh, itu orang apa? Nggak punya uang. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu orang yang kita anggap sederhana itu miskin. Boleh jadi dia apa? Menggunakan kesederhanaannya. Namun sesungguhnya apa? Dia diberkati
oleh Tuhan. Belum tentu orang yang kita anggap bodoh, wah sekolahnya nggak pinter dia, oh dia itu ulangan jelek-jelek hasil ujiannya. Belum tentu orang yang kita lihat bodoh, dia benar-benar apa? Bodoh. Belum tentu orang yang lemah itu adalah orang yang lemah. Kita harus belajar melalui pitutur Jawa ini. Sawang sinawang. Urip iku sawang sinawang. Mari kita apa? Saling memperhatikan dengan saksama. Menjadi satu pelajaran kalau kita melihat ada orang yang sukses. Jangan iri. Tapi apa? Wah, saya pun ingin apa? Ingin sukses seperti orang itu. Seandainya kita melihat ada orang yang melakukan kejahatan, ambil pelajarannya. Wah, perbuatan itu tidak baik. Perbuatan itu melanggar firman Tuhan. Saya harus menjauhi. Jadi kita harus menjadi apa? Umat-umat Tuhan yang rendah hati. Jangan menjadi orang-orang yang apa? Sombong. Kita dihimbau, kita diingatkan agar tidak tinggi hati atau sombong. Karena setiap kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, setiap posisi yang Tuhan berikan kepada kita, itu merupakan apa? Kasih karunia. Tuhan percayakan itu kepada kita, maka kita harus apa? Melakukannya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus, Christ Object Lesson, halaman 154. Kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya karena ia menuntun manusia untuk meninggikan diri dan menjauh dari Kristus. Hati-hati, saudara. Ketika kita sombong, itu akan menuntun apa? Menuntun kita menjauh dari Kristus. Padahal Yesuslah yang menjadi apa? Sumber segala berkat. Lebih lanjut, pena inspirasi dalam buku Kebahagiaan Sejati, Step to Christ, halaman 64. Semakin dekat seseorang kepada Kristus, seharusnya semakin rendah hati. Karena ia telah mengenal dan melihat dengan lebih jelas kemurnian dan keagungan Juru Selamat kita. Saudaraku, kalau kita mengaku, oh aku kenal Yesus, oh aku apa? Setia kepada Tuhan. Aku rajin pergi ke gereja. Aku setia dalam persepuluhan dan persembahan. Ketika saudara mengatakan, aku mengenal Yesus, aku memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus, maka hal itu harus diikuti dengan apa? Diikuti dengan sifat kerendahan hati. Karena kita mengetahui Yesus begitu mulia, sedangkan saya hina. Yesus penebus, penyelamat, dan sayalah orang yang ditebus dari kebinasaan dosa dan diselamatkan oleh kasih karunia, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Kita harus memiliki kerendahan hati yang merupakan tanda kedewasaan rohani sebagai anak-anak Allah. Orang yang benar-benar mengenal Kristus tidak akan mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita sudah dekat dengan Yesus, kalau kita sudah menyadari siapa Yesus itu sesungguhnya, kita tidak akan pernah mencari apa? Penghormatan untuk diri kita. Tetapi kita akan melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wareh Jati Rahayu di dalam jurnalnya yang berjudul
kearifan lokal Jawa sebagai basis karakter kepemimpinan. Dia menuliskan, orang Jawa dinilai sangat mementingkan watak andap asor atau lembah manah atau rendah hati. Jadi ini apa? Ini satu catatan untuk kita. Kita bersyukur pada hari Kamis malam kita sudah mendapatkan keputusan dari panitia pemilih bahwa daerah Jawa kawasan tengah telah dipilih dan diputuskan pemimpin yang baru yang dipimpin oleh Pendeta Alberto Tulalesi sebagai Ketua Gereja Masihi Advent hari ke-7 daerah Jawa kawasan tengah untuk periode tahun 2026 sampai 2030. Tentunya kita memiliki pengharapan pada pemimpin yang baru. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, seorang pemimpin yang sabar, seorang pemimpin yang lemah lembut, dan selalu waspada. Seperti Tuhan ketika memilih Daud untuk menjadi raja. Samuel yang diutus oleh Tuhan untuk memilih anak-anak Isai. Dia berpikir, ini yang cocok untuk menjadi apa? Raja. Karena badannya tinggi, kemudian wajahnya tampak. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Bukan. Manusia melihat tampilan luarnya. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu siapa yang akan dia pilih untuk menjadi apa? Pemimpin bagi bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyuruh Samuel untuk meminta kepada Isai, siapa lagi anak-anak di dalam keluarga. Sehingga ketika itu Isai mengatakan masih ada satu lagi, yaitu Daud. Tapi dia saat ini sedang apa? Sedang ada di padang, sedang mengembalakan domba-domba. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan memilih Daud karena Tuhan tahu Daud adalah orang yang memiliki kecakapan. Dia takut akan Tuhan, dia dapat dipercaya. Dia seorang yang berkomitmen. Walaupun dia memiliki kelemahan, kekurangan. Ketika dia jatuh dalam dosa, dalam kepemimpinannya. Namun Daud tidak menutupi kesalahannya. Dia mau ditegur, dia mau diarahkan, dia mau menerima nasihat ketika dia melakukan kesalahan. Inilah yang kita harapkan. Seorang pemimpin yang rendah hati, andap asor. Orang yang lembah manah. Mau menerima masukan-masukan yang terbaik untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Setiap orang janganlah membanggakan diri atau sombong dengan kelebihan, kekuatan, dan kekuasaan sebagai seorang pemimpin. Jangan membanggakan harta yang kita miliki atau membanggakan diri karena keturunan raja atau orang yang berkuasa, dan jangan membanggakan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini nasihat untuk saya dan saudara, siapapun kita, bukan hanya pemimpin. Siapapun kita, dalam kehidupan di rumah tangga, di lingkungan masyarakat, jangan pernah menyombongkan diri atas segala sesuatu capaian yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Yeremia menuliskan satu pesan Tuhan
untuk bangsa Israel, untuk kita saat ini. Apa yang harus kita megahkan sebagai umat-umat pilihan Tuhan? Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami, mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang harus kita banggakan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Sebagai anggota jemaat, sebagai pengerja, sebagai pemimpin di organisasi, di kantor, dimanapun saudara dipercayakan sebuah jabatan posisi. Jangan sombong. Kita harus tetap apa? Rendah hati. Jangan adigang, adigung, lan adigung. Kita harus tetap lembah manah. Kita harus memiliki sifat rereh, ririh, lan ngati-hati. Sebagai pribadi ataupun anak-anak Tuhan. Yesus memberikan satu nasihat kepada saya dan saudara. Agar kita belajar dari seorang pemimpin tertinggi yang rendah hati. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, lembah manah, dan rendah hati, andap asor. Inilah yang harus kita ikut. Inilah yang harus kita miliki. Sebagai anak-anak Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Di waktu yang lain, Yesus menegur orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus berkata secara khusus kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid berebut posisi, jabatan, kedudukan di sebelah Yesus. Yesus memberikan satu nasihat. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hari ini, di hari Sabat yang kudus ini, kita mendapatkan satu pelajaran dari wulang reh, pitutur, nasihat dari Raja Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono yang keempat, agar kita tidak menjadi orang yang adigang, adigung, dan adiguno. Biarlah kita ganti sifat adigang, adigung, lan adiguno dengan sifat rereh, ririh, lan ngati-hati. Kita harus memiliki kerendahan hati, andap asor. Kita harus lembah manah, lemah lembut, sehingga karakter Kristus akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7, sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi gereja Masih Advent hari ke-7, ataupun pemimpin-pemimpin dimanapun saudara dipercayakan oleh Tuhan, di perusahaan, di kantor, ataupun di mana saja. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita meninggalkan sifat sombong dan mengganti dengan apa? Andap asor, lembah manah, rendah hati, dan lemah lembut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 504, Tiada Sahabat Seperti Yesus.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Sabat ini, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau boleh berikan kesempatan kepada kami untuk belajar akan firman. Biarlah firman yang sudah kami pelajari, baik melalui pitutur Jawa, terlebih melalui firman Tuhan, kami boleh diberikan sifat kerendahan hati, sehingga karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami, dan kami semua boleh dipersiapkan sebagai pewaris kerajaan surga. Inilah yang menjadi seru dan doa kami ya Bapa. Semuanya ini hanya kami mohonkan di dalam satu nama yang indah, di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa waktu ibadah Sabat Raya kita sudah selesai. Namun kami tetap mengundang Bapak Ibu terkasih untuk kembali mengikuti ibadah Rabu malam yang akan disiarkan pada tanggal 3 Desember 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di channel yang sama. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.